Nggih, matur nuwun Mas Pak Firmansah nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing Bapak Ibu. Sugeng siang nggih. Sampun siang jebule. Nggih. Bapak Ibu, saya ingin menyapa dulu untuk para pembicara-pembicara yang luar biasa, pembicara-pembicara sebelum saya tadi, termasuk juga tadi arahan dari Pak Priyo. Salam kenal Pak Priyo, salam hormat, salam dari Semarang. Kemudian tadi Mas Rohmadi, ini juga dulu adik tingkat saya ya, ternyata sudah menjadi Wakasek, tadi menyampaikan tentang penulisan artikel. Nah, tadi sebenarnya saya menunggu-nunggu itu bagaimana caranya bisa jadi cover boy gitu ya. Cover boy di majalah Joko Lodang, penyebar semangat gitu, tapi belum dipaparkan tadi ya. Kemudian tadi Mas Yuli, nah, kalau dengan Mas Yuli ini saya sering kontak-kontakan, dan kebetulan dulu kita kuliahnya S3 bareng gitu ya, kita teman seperjuangan, alhamdulillah kita lulus ya Mas ya. Kita lulus tahun 2020 kemarin, alhamdulillah bisa lulus begitu ya. Oke, Bapak Ibu, ini kita sudah rondenya itu kalau istilahnya rondenya sudah ronde keempat gitu. Jadi kalau ronde keempat itu biasanya sudah letih, lesu, loyo gitu ya. Nah, biar nggak loyo, biar nggak letih, biar fokus lagi, saya ingin bagi door prize dulu Bapak Ibu. Jadi saya tadi dikasih novel, kemudian dikasih kumpulan naskah sandiwara, dan dikasih antologi cerkak dari panitia. Nah, saya ingin bagi dulu, Bapak Ibu pengen yang mana? Yang novel dulu, yang naskah sandiwara, atau antologi? Kira-kira, tapi tolong dibuka dulu kameranya Bapak Ibu, karena syaratnya membuka kamera biar nanti saya bisa membagikan door prize-nya. Monggo, boleh ada novel, ada kumpulan naskah sandiwara radio Bapak Ibu, dan antologi cerkak. Boleh dibuka dulu Bapak Ibu, saya ingin lihat di sini yang partisipan itu ada 79.000. Nuling gelundung nih. Nuling gelundung, tidak apa-apa, dibuka dulu. Pengen apa Bapak Ibu yang saya kasih dulu untuk biar semangat? Ada novel, ada naskah sandiwara radio, ada antologi cerkak. Pengen apa? Novel, Pak. Apa Bu? Novel dulu, Pak. Novel dulu ya. Oke, novel. Boleh. Syaratnya nanti saya akan berbicara ya, mungkin beberapa kata begitu, tapi mikrofon saya akan saya matikan. Jadi Bapak Ibu melihat wajah saya atau fokus ke mulut saya, biar nanti kira-kira saya itu ngomong apa begitu ya. Nanti yang benar itu yang akan mendapatkan apa tadi, novel dulu ya, akan mendapatkan novel ya. Oke ya, siap Bapak Ibu, tapi kamera dibuka ya, semuanya kamera bisa dibuka. Oke, saya akan berbicara tapi mikrofon akan saya tutup, kemudian Bapak Ibu menebak apa yang saya sampaikan ya. Nanti kalau bisa langsung saja Bapak Ibu mikrofonnya itu diaktifkan, kemudian langsung menebak. Yang benar nanti saya berikan satu novel. Oke, siap ya Bapak Ibu ya? Oke, yang saya ucapkan adalah Aku cinta kamu, Pak. coba Mbak Galih, Bu Galih coba lebih keras lagi. Aku cinta kamu. Sama, saya juga cinta sama Bu Galih. Tapi sayang saya sudah punya istri ya. Oke, jadi untuk novel saya berikan untuk Bu Galih ya. Ini sepertinya Mbak Galih ini mahasiswa saya ya Mbak Galih ya. Iya, Pak. Oke. Kalau mahasiswa Bapak Rumin. Ini ternyata mahasiswa. Ini tidak ada kong kali kong Bapak Ibu sebentar ya. Tenang saja, masih ada dua ya, masih ada dua, nanti saya beri di pertengahan dan saya berikan di akhir Bapak Ibu ya. Masih ada cerkak dan masih ada kumpulan naskah sandiwara radio. Oke, begitu ya. Sekarang kita akan mulai dulu Bapak Ibu. Saya kebetulan kebagian Mboten kepiye Bapak. Menika komut. Nggih. Nggih, kalau share screen rumiyin Bapak Ibu nggih. PowerPoint kalau share screen nggih, kula slideshow sampun saged dipun pirsani Bapak Ibu? Sampun? Sampun nggih? Sampun, Pak.
Sampun, Pak. Oke. Bapak Ibu, jadi mungkin salam kenal dulu untuk Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali ini bertemu dengan saya, mungkin sebagian juga sudah kenal, mungkin yang belum kenal, salam kenal. Saya Joko Sukoyo dari UNES Semarang, Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu yang mungkin pengen mengunjungi media sosial saya, silakan bisa mengunjungi YouTube saya di Joko Spasi Sukoyo. Nah, kita akan berbicara tentang jurnal internasional, Bapak Ibu. Nah, yang pertama adalah jurnal internasional itu apa? Nah, itu. Jurnal internasional itu apa? Kita harus tahu dulu. Bedanya dengan jurnal nasional apa? Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita berbicara jurnal internasional, kita akan mengacu kepada aturan dari Permenristek Dikti, Bapak Ibu. Jadi dikatakan jurnal nasional itu jika bagaimana? Nah, pertama, jika ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB. Artinya bahasa resmi PBB itu ada beberapa bahasa, di antaranya ada bahasa Arab, bahasa Inggris pasti, Perancis, Rusia, Spanyol, dan Tiongkok. Bahasa Indonesia ternyata belum menjadi bahasa resmi. Jadi kalau jurnal internasional itu memang mayoritas itu ditulis dalam bahasa Inggris. Begitu itu. Jadi kalau bahasa Indonesia kok ngakunya jurnal internasional, tanda tanya dulu. Ini tidak sesuai dengan Permenristek Dikti. Kemudian Dewan Redaksi atau yang namanya Editorial Board itu adalah pakar-pakar di bidangnya paling sedikit dari 4 negara, Bapak Ibu. Ya, pakarnya, Dewan Redaksinya itu harus dari 4 negara. Saya coba akan berikan ya, saya akan membuka salah satu jurnal begitu untuk Bapak Ibu agar nanti bisa mengidentifikasi apakah ini jurnal internasional atau tidak. Saya misalnya coba buka dulu jurnal ya, salah satu jurnal saja. Misalnya ini Google saja ya, saya buka Google saja Bapak Ibu. Oke. Biar tahu. Nah, Bapak Ibu, saya pernah menulis di sini di International Journal of Early Childhood Special Education. Jadi tulisan saya itu sederhana tentang engklek. Tentang engklek, tapi manfaat engklek untuk anak dilihat dari kognitifnya apa, kemudian manfaat untuk bahasa apa, manfaat untuk perkembangan sosial apa begitu. Jadi tulisan saya salah satunya di jurnal internasional ini sudah terindeks Scopus itu tentang itu. Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan kalau ingin melihat apakah itu jurnal internasional atau tidak, itu dilihat dari editornya. Tadi dikatakan terdiri dari minimal 4 negara. Kita akan lihat misalnya ini Bapak Ibu. Kalau saya buka ini, maka nanti di sini akan ada nama-nama. Benarkah itu lebih dari 4 atau minimal 4 dari 4 negara? Oke, mungkin ini editorial in chief atau pemimpinnya ini ya, karena tidak diketahui dari negara mana, kita bisa lihat dari ini, yang editorial board members. Jadi di sini ada dari USA, ya, USA, kemudian ini ada dari Turki, ada dari India, ada di Portugal, kemudian ada dari Lituania dan sebagainya. Berarti itu sudah lebih dari 4. Maka ini bisa dikatakan jurnal internasional. Jadi kalau ngaku-ngaku nanti saya terbitkan ke jurnal nasional, bayar berapa begitu. Berani bayar berapa begitu ya. Itu harus dicek dulu mana, websitenya mana. Saya lihat dulu benar internasional atau tidak. Nah, caranya begitu biar Bapak Ibu nanti tidak istilahnya itu tertipu. Karena banyak mafia-mafia di jurnal internasional itu Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang disuruh bayar berapa, janjinya diterbitkan di jurnal internasional, tapi ternyata bukan jurnal internasional. Akhirnya ketika untuk kenaikan pangkat tidak diakui seperti itu ya. Oke, berikutnya artikel ilmiah ini diterbitkan dalam satu nomor terbitan itu penulisnya berasal dari 2 negara. Jadi kalau jurnal itu Bapak Ibu setiap tahun itu di jurnal itu ada yang menerbitkan setahun itu 2 kali, artinya hanya 2 kali terbit. Ada yang menerbitkan itu setahun 3 kali, ada juga yang menerbitkan itu setahun 4 kali. Setahun itu 4 kali ya, 4 kali. Itu tergantung masing-masing jurnal. Ya, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang 4 kali. Nah, dalam setiap terbit itu kalau dikatakan jurnal internasional, penulisnya itu harus minimal dari 2 negara. Ya, minimal dari 2 negara. Misalnya jurnal X terbit edisi ini itu ada 20 artikel. 20 artikel ini harus minimal dari 2 negara. Penulisnya itu misalnya Indonesia, berarti satu lagi harus dari luar Indonesia.
Jangan semua Indonesia. Kalau semua Indonesia nanti itu bukan jurnal internasional. Jadi minimal 2 negara. Atau misalnya Indonesia ada, penulis dari Malaysia ada, itu sudah cukup. Itu sudah masuk karena kriterianya minimal 2. Syukur bisa lebih dari 2, misalnya ada yang lagi dari Jepang atau yang mana. Itu menjadi sah untuk menjadi jurnal internasional. Baik, kemudian memiliki ISSN Bapak Ibu. ISSN ini berbeda dengan ISBN ya Bapak Ibu. Jadi kalau ISBN itu untuk buku, tapi kalau ISSN itu lebih ke untuk terbitan berkala semacam jurnal atau proceeding, yaitu ISSN. Nah ini biasanya digunakan untuk nanti melihat benar nggak itu terdaftar. Jadi ISSN, ISBN itu semacam untuk meregistrasi bahwa memang itu ada, itu benar, gitu Bapak Ibu. Oke, kemudian jurnal internasional itu juga harus memiliki terbitan versi online. Karena kalau nggak ada versi online, gimana nanti bisa diakses orang-orang di seluruh dunia? Karena namanya juga internasional. Artinya bisa diakses oleh orang Indonesia, orang Malaysia, orang Filipina, orang orang Arab mungkin. Jadi harus punya versi online. Oke, kemudian berikutnya, aduh, kenapa ini tidak bisa muncul? Oke, Bapak Ibu, sebentar. Saya stop share dulu. Sepertinya ada kendala di PPT saya ini. Oke. Nah, moga-moga bisa saya share Bapak Ibu. Moga-moga tidak ada kendala. Sudah terlihat nggih Bapak Ibu nggih? Saya tidak slideshow, moga-moga bisa terlihat ya, karena saya slideshow kok tidak bisa tadi. Oke. Ini, kemudian jurnal internasional itu juga harus diterbitkan. Penerbitnya itu adalah asosiasi profesi ternama di dunia, atau juga perguruan tinggi, atau publisher kredibel, atau penerbit. Gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu guru, itu sebenarnya seperti PGRI, atau Ikatan Guru Indonesia, IGI, itu bisa menerbitkan jurnal internasional. Karena apa? Ini merupakan asosiasi profesi. Atau dari perguruan tinggi, misalnya dari UGM, UNI, atau UNES, atau UMP tadi, Mas Yuli, itu bisa juga menerbitkan, karena perguruan tinggi, atau dari publisher, kredibel. Kredibel itu memang biasanya publisher atau penerbit-penerbit besar. Kemudian terindeks dalam pemeringkatan internasional, misalnya pemeringkatan internasional itu SJR, Skimago, itu salah satu pemeringkatan. Di situ masuk apa enggak. Kemudian jumlah artikel setiap penerbit adalah wajar. Begini, jadi Bapak Ibu, banyak sekali yang tertipu dengan jurnal internasional. Biasanya gini, kalau Bapak Ibu dapat email dari jurnal tertentu masuk ke Bapak Ibu menawarkan kemudian artikel Anda akan saya terbitkan di jurnal saya, bla 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 bla, nanti reviewnya cepat, gitu-gitu, hati-hati. Karena bisa menjadi ini tidak wajar. Kalau jurnal-jurnal bagus tidak perlu meng-email Bapak Ibu. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu pernah mendapatkan email seperti itu. Kalau dosen pasti sering dapat email seperti itu. Nah, itu harus hati-hati karena bisa jadi ini jurnal-jurnal yang namanya jurnal predator Bapak Ibu. Jadi predator ini jurnal-jurnal hanya cari duit. Jadi internasional, jurnal internasional itu ada 2 jenis, ada yang membayar, ada yang tidak membayar. Ada yang free, ada yang berbayar. Nah, kalau misalnya berbayar itu berapa Pak? Berbayar itu bermacam-macam. Ada yang 1 juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta, di atas itu juga banyak. Ada yang memang free atau memang tidak dipungut biaya sama sekali. Nah, kalau kita mau yang tidak dipungut biaya, logika saja Bapak Ibu, kalau pengen gratis itu saingannya semakin berat, ya kan? Kalau pengen gratis saingannya semakin berat. Maka yang paling mungkin itu kita masuk ke jurnal internasional yang berbayar, kita membayar, tetapi saingannya tidak terlalu berat. Tetapi ya itu tadi, kita pilih-pilih jurnal yang memang tidak terlalu besar fee-nya. Ya mungkin yang kasaran 1 juta, 2 juta, begitu kalau misalnya ada. Tapi sepengalaman saya, Bapak Ibu, jurnal-jurnal itu lumayan mahal ya. Kalau dikurskan itu ya ada yang 4 juta, ada yang 3 juta, ada yang 5 juta, yang 7 juta juga ada, lebih dari itu juga ada. Jadi gitu Bapak Ibu, ini jurnal internasional itu susah masuknya, tapi bayarnya juga cukup lumayan. Kalau Bapak Ibu pengen gratis boleh nyari penerbit-penerbit yang memang free begitu, tapi harus bersaing dengan penulis-penulis internasional. Ya, mungkin ini sebagai wawasan dulu Bapak Ibu ya. Mungkin tahapnya ya nulis nasional dulu, boleh nanti sambil kita belajar untuk menulis internasional. Tapi memang syaratnya itu tadi, ada beberapa syarat yang harus
perbaiki, harus kita perhatikan maksud saya. Kemudian proses review dilakukan dengan baik dan benar. Itu tadi reviewnya. Kalau menjanjikan review cuma 1 minggu nggak mungkin. Untuk jurnal internasional yang benar itu nunggu saja Bapak Ibu itu bisa lebih dari 3 bulan. Saya pernah menunggu itu sampai sekitar 5 sampai 6 bulan hanya menunggu jurnal tulisan saya itu nanti diterima tidak diterima, jurnal saya itu oke atau enggak masuk ke situ. Belum disuruh merevisi. Cuman apakah jurnal ini cocok dengan apakah tulisan ini cocok dengan jurnalnya itu nunggunya lama. Ya, nunggu lama, setelah itu ternyata di-reject atau ditolak. Jadi harus semangat ya untuk ke jurnal yang lainnya. Bukan untuk menakut-nakuti Pak, jurnal internasional susah, bukan seperti itu. Ya, tetapi memang saya berbagi pengalaman saja Bapak Ibu, berbagi cerita saja dengan Bapak Ibu. Karena saya kebetulan kalau S3 itu kan kita harus menerbitkan jurnal internasional bereputasi ya. Itu juga semakin susah. Untuk jadi dokter itu semakin susah karena harus bisa tembus jurnal internasional bereputasi, terindeks Scopus atau UOS dan sebagainya. Kemudian kalau tadi Bapak Ibu sudah tahu jurnal internasional itu seperti itu, kemudian di mana mencari jurnal internasional? Tadi sudah disinggung Mas Yuli ya, tadi bisa mencari di Sinta, bisa di OAJ, di Science Direct, kemudian ResearchGate juga bisa. Ya, saya akan memberikan contoh misalnya saya coba buka di Sinta ya. Tadi saya melanjutkan Mas Yuli saja. Jadi Sinta ini Bapak Ibu, saya coba buka browser dulu ya. Saya akan coba buka Sinta, biar nanti Bapak Ibu juga tahu tentang Sinta ini. Jadi Sinta itu istilahnya itu adalah semacam pengindeks jurnal-jurnal di Indonesia itu namanya Sinta. Oke, kalau Bapak Ibu pengen masuk ke Sinta, tinggal masuk aja kalau bingung alamatnya, masuk aja ke Google. Kemudian dari sini Bapak Ibu klik aja Sinta. Sinta Ristek BRIN gitu ya. Oke, Sinta. Nah, biasanya kalau sudah Sinta itu nanti tampilan pertama yang muncul di pencarian Google itu adalah ini. https sinta.ristekbrin.go.id. Nah, ini adalah website Sinta. Jadi semua jurnal nasional terakreditasi dan internasional di Indonesia itu pasti ada di sini. Kalau ngaku nasional terakreditasi tidak masuk ke Sinta, itu perlu berhati-hati. Benar tidak ini nasional terakreditasi atau jurnal internasional. Tadi juga sudah disinggung Mas Yuli sebenarnya untuk melihatnya itu bagaimana caranya. Nah, di sini dia tampilan awal ini Bapak Ibu bisa melihat apa ya. Nih saya pengen melihat kampus yang dokumen Scopus artikel yang terindeks Scopusnya banyak. Ini yang pertama ternyata UI, ITB, UGM, ya, sampai UNS gitu ya. Pengen melihat apa ya namanya di sini buku afiliasi buku ini juga ada banyak sekali. Tapi saya fokus saja ke jurnal internasional yang ada di Indonesia. Itu sebenarnya jurnal apa saja kita bisa melihat dari sources ya, klik sources kemudian klik jurnal Bapak Ibu, journals ya. Kemudian di sini ada Sinta itu ya. S itu maksudnya adalah Sinta. Jadi jurnal nasional terakreditasi, jurnal-jurnal Indonesia itu kalau nasional terakreditasi atau internasional pasti masuk ke Sinta ini. Ini urutan, jadi Bapak Ibu yang paling rendah Sinta 6, kemudian di atasnya Sinta 6 itu 5, di atasnya lagi 4, 3, 2, 1. Jadi 1 itu istilahnya topnya. 1 ini adalah isinya jurnal-jurnal internasional. Ya, jurnal-jurnal internasional Indonesia pasti berada di peringkat S1 sini. Kalau Bapak Ibu pengen lihat jurnal apa saja tinggal klik S1. Nah, nanti di sini Bapak Ibu scroll aja ke bawah ini jurnalnya ya. Journal on Mathematics Education, Journal of Evaluation and Research in Education, kemudian Jurnal Pendidikan IPA Indonesia, ini dari UNES, walaupun namanya Indonesia, ya Jurnal Pendidikan IPA, tapi dia sudah internasional bereputasi. Kemudian ini Science and Technology, Makara Journal of Science, ini miliknya UI, ini miliknya mana ini? International Electrical and Computer Engineering dari Institute of Advance dan sebagainya itu, Telkomania ini UAD Jogja ya, IAIN Salatiga juga udah punya jurnal internasional, Indonesian Journal of Islamic and Muslim Societies, kemudian Journal of Language Education. Nah ini kalau misalnya Bapak Ibu orang bahasa pengen jurnal
mau menerbitkan jurnal internasional bahasa bisa ke salah satunya International Journal of Language and Education ini miliknya Universitas Negeri Makassar. Nah, ini baru 10 ya, kita lihat lagi. Ada berapa sih sebenarnya jurnal internasional yang milik orang Indonesia itu? Forest and Society ini Unhas, ya, Hasanuddin. Kemudian Stein Kudus itu juga punya, ini tentang Islamic Studies. IJAL, nah ini juga tentang bahasa Bapak Ibu, jadi kalau orang-orang bahasa bisa masuk juga ke IJAL. IJAL ini miliknya UPI, ini miliknya UPI, kemudian ITB, mungkin saya yang berkaitan dengan bahasa karena banyak sekali yang dari bahasa ya, bahasa Jawa atau yang lainnya. Enggak, UGM juga udah punya yang internasional. Nah, ini 20, ternyata masih ada lagi, kita bisa buka sampai nanti habis. Ya, Jurnal Cakrawala Pendidikan ini miliknya UNY, ya, ini juga sudah terindeks Scopus, ini internasional, banyak sekali. Jadi kalau pengen lihat itu dari situ Bapak Ibu, ya, dari S1 ini semua internasional, itu pasti karena sudah terindeks Scopus. Oke, nggak abal-abal lagi. Kemudian kalau misalnya nasional terakreditasi itu dari S2 sampai S6 ini. S2 itu otomatis nasional terakreditasi yang paling tinggi ya. Pengen melihat, klik saja yang S2. Nah, di sini di S2 itu ada Indonesia Journal of English Education, Sinta 2 ya, S2 Sinta 2, Jurnal Ekologi Kesehatan. Kalau ini karena nasional terakreditasi biasanya nama-namanya juga sebagian besar masih Indonesia dan bahasanya biasanya masih Indonesia, walaupun ada beberapa yang memang bilingual. Di situ ada Indonesia, ada Inggris. Tapi kalau internasional pasti bahasa Inggris ya kebanyakan. Tapi kalau yang Sinta 2, apalagi Sinta 4, 5 ini ya pasti bahasa Indonesia. Jadi Bapak Ibu, strateginya kalau pengen menulis jurnal yang paling mudah ya otomatis ke Sinta 6 dulu. Sinta 6, lihat aja Sinta 6 itu jurnalnya apa saja. Nah, di sini ada jurnal Lentera, ada jurnal kajian sastra, ini mungkin bisa masuk orang-orang bahasa. Biasanya sastra kan, sosial budaya ini sepertinya mungkin juga boleh ini. Dinamika sosial budaya. Jurnal apa nih, pendidikan dan sebagainya. Nah, ini kita melihatnya dari situ. Kalau untuk pemula bisa memulai dari Sinta 6, ini sudah terakreditasi, atau mau Sinta 5 juga boleh, Sinta 4 boleh. Begitu Bapak Ibu, ini untuk mencari jurnalnya. Bapak Ibu juga bisa mencari jurnal internasional itu di Science Direct. Science Direct. Kalau untuk bingung, saya mulai dari Google saja ya Bapak Ibu ya. Google, tulisannya Science Direct, CNC Direct CT ya. Ini. Nah, nanti kalau di Science Direct ini sudah otomatis jurnal-jurnal internasional, tidak hanya orang Indonesia, tapi benar-benar ini jurnal internasional yang dari berbagai macam negara ada di sini. Tetapi Bapak Ibu kalau mengklik ini nanti itu ada yang memang diakses full, ada yang cuma abstrak. Kalau hanya bisa dilihat abstraknya berarti ini berbayar. Kita nggak bisa melihat isinya. Ya, tapi kalau misalnya open access itu gratis, kita bisa mendownload jurnalnya atau artikelnya. Kalau pengen mencari ya gampang, tinggal masuk ke sini di keyword, tulis saja misalnya apa ya Bapak Ibu, misalnya game education boleh sebagai contoh saja, kemudian klik ini pencarian. Mencari cukup seperti ini, kemudian kita akan menemukan berbagai macam jurnal, di sini banyak sekali. Bapak Ibu, misalnya ya, ini saya membandingkan antara designing video games yang ini dengan judul Gaming to Succeed in College. Ini dua ini, satunya kan ada download PDF, satunya tidak ada. Berarti yang download PDF itu tidak berbayar, artinya kita bisa mendownload isinya full, ya karena open access keterangannya. Tapi yang designing video game for nutrition education bla 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 ini berbayar. Kalau kita klik ini, kita hanya bisa melihat abstraknya. Nah, ini hanya abstraknya. Kita hanya bisa melihat tujuan penelitian apa, desainnya apa, kualitatif research ya, berarti ini penelitian kualitatif. Settingnya itu ternyata ini di New Zealand. Siapakah partisipan atau mungkin subjek penelitiannya? Ini anak-anak primary school, children, usia 7-11 tahun. Analisisnya itu apa, hasilnya apa, kesimpulannya dan implikasi apa begitu. Kalau misalnya ini adalah jurnal-jurnal kebetulan berbayar, ya artinya kita hanya bisa melihat abstraknya. Tapi kalau misalnya open access atau tidak berbayar, kita bisa mendownload. Nah ini coba saya download untuk PDF-nya, itu artikel full bisa Bapak Ibu baca, ya.
baca. Kalau bingung ini bahasa Inggris bagaimana? Coba aja diterjemahkan ke Google Translate ya. Paling nggak walaupun tidak bisa 100% ini paling nggak kata kuncinya itu bisa. Ya, misalnya kita terkendala dengan bahasanya, ya copy paste saja di Google Translate. Nanti kan sudah ditranslatekan ke bahasa Indonesia walaupun tidak secara struktur benar, tetapi minimal kita dapat poin-poinnya. Oh, jurnal ini ternyata berbicara tentang ini, jurnal ini berbicara tentang ini. Begitu Bapak Ibu. Kemudian saya balik lagi ke PowerPoint. PowerPoint saya. Bapak Ibu sudah bisa melihat kembali PowerPoint saya, nggih? Sama sakit mirsani nggih Bapak Ibu nggih? Sampun nggih? Kemudian jurnal Mas Joko. Gimana? Oh, masih jurnal ya. Oh, masih jurnal. Oh, kalau masih jurnal saya stop dulu, kemudian saya masuk ke share screen lagi dari awal. Oke, saya share screen PPT. Ini tadi share screen. Sudah nggih, sampun nggih. Nah, ini sudah. Setelah itu tentang struktur jurnal internasional Bapak Ibu, strukturnya itu bagaimana? Sebenarnya kalau berbicara struktur jurnal internasional itu hampir mirip seperti yang tadi disampaikan Mas Yuli itu ya. Strukturnya itu jurnal nasional dengan internasional itu mirip-mirip Bapak Ibu. Jadi pasti ada title atau judul, ada abstrak, di situ pasti ada keywordnya atau kata kunci, ada introduction atau pendahuluan, ada literature review. Ini kalau literature review ini bisa ada, bisa juga tidak, artinya tidak wajib. Kalau misalnya ada ya boleh, kalau enggak biasanya yang bagian literature review ini masuknya ke introduction. Kemudian metodologi atau metode, results and discussion, hasil dan pembahasan, conclusion dan references atau daftar pustaka. Nah, Bapak Ibu, sepertinya Kak saya ini dulu ya, kasih door prize dulu Bapak Ibu sebelum ke berikutnya. Saya akan berikan door prize dulu Bapak Ibu untuk Bapak Ibu yang masih bersemangat sampai hari ini nambah ada 62.000. Oke Bapak Ibu, saya ingin bagi Bapak Ibu pengen novel atau pengen novel tadi sudah ya. Bapak Ibu pengen antologi cerita atau pengen naskah sandiwara. Oke, silahkan. Pengen yang apa Bapak Ibu? Halo. Masih standby kah? Cerka, tapi Mbak Gali nggak boleh ya. Siap. Oke, begitu. Dibuka dulu kameranya yang pengen dapat cerka. Saya akan memutarkan sebuah lagu Bapak Ibu. Nanti lagunya tolong ditebak judulnya apa. Nah, ini sangat gampang sekali ya. Sebentar, saya buka HP dulu. Saya carikan lagu yang sudah familiar. Biar nanti kumpulan cerkanya itu tidak saya bawa pulang. Tapi saya bagikan Bapak Ibu ya. Oke, siap-siap ya. Nanti Bapak Ibu langsung menyebutkan judul lagunya ya. Oke, saya putarkan. Sebentar. Sebentar ada iklan. Saya buka YouTube. Nah, walah iklan lagi. Bentar. Sekedap Bapak Ibu. Nah, coba Bapak Ibu. Hirang ya? Kepirang ya? Nggih mireng. Monggo. Monggo Bapak Ibu, wonten ingkang saged boten? Monggo. Dibuka mikrofonnya biar terdengar. Kalau Bapak Ibu ninggal janji, Bapak. Iya, betul. Ujian. Wah, ini lagu favoritku ini malah aku rasido presentasi ngrungokke lagu terus. Nggih, Budian, selamat Budian, panjenengan nanti mendapatkan antologi cerkak nggih. Jadi nanti nggih sami-sami Budian. Terus mangke Bapak Ibu ingkang pikantuk dopres mangke saking panitia nggih ingkang maringi nggih. Nggih, Bapak. Tarononipun kados pundi dikirim paketan menapa kados pundi ngaten nggih.
Nggih. Nuwun sewu tasih mute Mas Joko. Nggih, sampun nggih Bapak Ibu. Menika kula bika PPT-nipun saged dipun pirsani malih. Dados strukturipun sejatosipun sami Bapak Ibu. Apakah itu internasional atau nasional itu sama seperti yang tadi disampaikan Mas Juli. Saya singkat saja karena tadi sudah disampaikan. Jadi pertama title atau judul. Jadi judul itu merepresentasikan isi pasti. Jadi orang ketika membaca judulnya itu sudah bisa terasosiasi. Oh, isinya pasti tentang ini. Kalau judul dengan isi berbeda itu berarti bukan judul yang bagus, ya. Misalnya judulnya adalah tentang game based learning atau permainan game based learning, pembelajaran berbasis permainan. Kok isinya tentang model pembelajaran, itu berarti bukan judul yang bagus. Judul yang bagus itu adalah merepresentasikan isi dari artikel. Kemudian ditulis dengan singkat dan padat, jelas pastinya. Itu ada range Bapak Ibu. Ini normalnya kata judul itu berkisar 10 sampai 15 kata. Memang tergantung masing-masing jurnal, tergantung gaya selingkuh setiap jurnal itu berbeda-beda. Tapi lazimnya judul itu akan berkisar 10 sampai 15 kata. Kemudian di judul ini juga harus ada keywordnya. Ada keywordnya, itu berarti ada kata kunci. Jadi kata kuncinya nanti itu salah satunya kita bisa ambil dari judulnya. Mampu menarik perhatian pembaca, ini juga jelas. Oke, ngaten nggih. Lajeng Bapak Ibu menawi judul sampun mangertos. Nah, ini kita ke author atau penulis atau tulisannya author. Nah, itu sebaiknya tidak tunggal Bapak Ibu. Kenapa tidak tunggal? Karena zaman sekarang itu adalah zamannya ilmu itu tidak mono lagi Bapak Ibu. Jadi ilmu sekarang itu multidisiplin, tidak sendiri lagi. Bahasa Jawa itu penelitian tidak harus bahasa Jawa. Misalnya, bahasa Jawa itu akan membuat sebuah aksara Jawa Braille. Otomatis dari bahasa Jawa itu harus berkolaborasi dengan jurusan-jurusan pendidikan luar sekolah, luar sekolah pendidikan luar biasa nih namanya ya, untuk bisa membuat itu berkolaborasi. Misalnya, Bapak Ibu itu akan penelitian tentang budaya Jawa, misalnya tentang batik dan sebagainya, mungkin bisa berkolaborasi dengan jurusan desain tekstil atau seni rupa atau yang lain. Jadi multidisiplin ya, tidak monodisiplin lagi. Itu trennya. Bahkan kalau tunggal itu kadang-kadang tidak diinginkan jurnal-jurnal internasional. Jurnal internasional itu pengennya adalah tulisan-tulisan yang multidisiplin, gabungan. Begitu. Ngaten nggih? Yang kedua adalah nama penulis ditulis lengkap tanpa menulis gelar, Bapak Ibu. Jadi kalau menulis di jurnal itu gelarnya tidak perlu, ya, cukup nama penulis. Biasanya namanya lengkap begitu. Kemudian mencantumkan nama lembaga dan email institusi, ya. Kemudian no ghost authors, jadi tidak ada penulis hantu. Maksudnya apa? Penulis yang hanya nebeng nama, Bapak Ibu. Kadang-kadang kan kita sesama teman itu ada yang teman kita itu ya, aku nebeng jeneng, nah, itu sering sekali. Ya sebaiknya memang tidak ada seperti itu. Tapi kadang-kadang ya kita itu dilema. Kadang-kadang yo piye mau nek ra oleh yo kanca dhewe, nek ra oleh engko mesti diomongi, tapi nek oleh yo sebenarnya ini tidak idealis gitu. Tapi ya memang aturannya seperti itu. Nah, ini saya memberikan contoh saja Bapak Ibu. Jadi ini salah satu tulisan saya masukkan ke jurnal internasional pada waktu itu. Ini saya tulis ketika saya menjadi mahasiswa untuk agar saya bisa lulus doktor. Jadi di sini kalau Bapak Ibu melihat judulnya The Effectiveness of Game-Based Learning Model and the Javanese Language Class. Di sini judulnya 12 kata. Hanya range-nya itu 10 sampai 15 kata. Judul merepresentasikan artikel. Jadi artikel saya itu tentang game-based learning. Jadi pembelajaran bahasa Jawa berbasis permainan. Jadi orang membaca judul sudah tahu gambaran isinya, nggak usah membaca isinya udah tahu. Oh ini tentang game-based learning. Gitu. Kemudian judul berupa frasa bukan kalimat ya. Jadi tidak boleh kalimat tapi frasa.
Penulis tidak tunggal tapi berkolaborasi Bapak Ibu. Jadi ini penulis kedua dan ketiga saya ini adalah promotor saya, pembimbing saya di S3, Bu Prof Endang dan Prof Warno ya. Untuk yang dari UNY, yang bahasa Jawa pasti sangat mengenal beliau. Kemudian ini mencantumkan nama lembaga dan email lembaga bukan pribadi. Jadi email yang nanti dicantumkan itu tidak email pribadi Bapak Ibu tapi lembaga. Apakah misalnya email sekolah atau email yang kalau di kampus itu biasanya punya email institusi. Misalnya saya adalah unes.ac.id gitu ya. Atau ketika saya menjadi mahasiswa itu saya dapat email dari lembaga karena saya di UNY joko.surabaya2016@student.uny.ac.id. Ini karena saya sebagai student, saya sebagai mahasiswa jadi dapat emailnya ini. Misalnya endangnurhayati@uny.ac.id, suwarnodr@uny.ac.id. Itu lembaga, emailnya lembaga. Karena kalau lembaga itu lebih orang itu apa ya istilahnya itu lebih serius. Berarti ini penulisnya serius karena dia menggunakan nama lembaga. Gitu Bapak Ibu. Tadi kita sudah berbicara authors, penulis, kemudian title, kemudian berikutnya abstrak. Nah, ini sebenarnya sudah disampaikan Mas Yuli tadi. Saya hanya mengulangi secara cepat saja. Abstrak ini merupakan ringkasan yang lengkap dari penelitian, jelas ditulis dalam satu paragraf. Jumlah kata, range-nya biasanya Bapak Ibu itu sekitar 150 sampai 200. Abstrak itu tidak banyak. Kalau di jurnal-jurnal internasional itu abstrak justru sedikit. Karena isinya hanya apa? Isinya hanya tujuan, metode, hasil, dan novelty. Novelty itu kebaruan. Jadi jurnal-jurnal nasional itu menginginkan tulisan yang punya novelty atau kebaruan. Nah, yang dari bahasa Jawa, justru konten-konten lokal dari bahasa Jawa itu banyak dilirik oleh jurnal-jurnal internasional karena novelty baru buat mereka, hal-hal yang lokal itu baru buat mereka karena di negara mereka nggak ada, mereka jarang menemui. Jadi justru konten-konten lokal Jawa, entah budaya, entah bahasa sastra atau yang lainnya, kulinernya atau mungkin filologinya, itu justru banyak dilirik oleh jurnal-jurnal internasional karena buat mereka sesuatu yang baru, ada novelty-nya. Ya. Ini salah satu kelebihan kalau kita berkecimpung di dunia lokal ya. Seperti Bapak Ibu guru bahasa Jawa atau saya dosen bahasa Jawa, itu di lokal-lokal seperti ini kita punya kelebihan menguasai konten. Cuman kita lemah di bahasa Bapak Ibu. Jadi kita bisa berkolaborasi atau katakanlah menerjemahkan atau mentranslitkan. Itu juga boleh. Kalau nggak ngerti bahasanya ya diterjemahkan saja, bayar atau mungkin ada teman yang mau juga boleh. Nanti penulis keduanya temannya yang mentranslitkan tadi, mengirimkan juga temannya yang ngerti bahasa Inggris karena nanti ada instruksi bahasa Inggris juga boleh. Kemudian abstrak bukan komentar atau pengantar penulis. Tidak ada kutipan Bapak Ibu. Jadi di abstrak itu nggak boleh menggunakan desain penelitian Sugiono 2000, nggak boleh. Itu cukup tujuan, metode, dan hasil. Termasuk juga novelty-nya ditunjukkan ke situ. Biar nanti reviewer itu melihat bahwa ini ada novelty atau kebaruan. Kemudian kalau keyword Bapak Ibu, tadi belum ya, keyword itu kata kunci. Kata kunci ini sebenarnya fungsinya apa? Kenapa kita di setiap abstrak, setelah abstrak itu ada kata kunci? Sebenarnya fungsinya adalah search engine. Jadi adalah untuk pencarian, biar nanti artikel Bapak Ibu itu mudah dicari di Google misalnya. Ya, sebenarnya fungsinya itu. Misalnya saya menulis tentang game based learning, saya ketik kata kuncinya game based learning. Itu nanti biar orang ngetik itu muncul artikel kita, artikel saya misalnya seperti itu. Kata kunci itu diambil dari mana? Bisa diambil dari judulnya, dari isi, atau yang lainnya. Jadi intinya adalah yang ada di artikel itu. Kita bisa ambil kata kunci yang kira-kira itu memiliki makna yang jelas, khas begitu. Lazimnya 3-5 kata Bapak Ibu, walaupun ini tergantung jurnal, tapi kita berbicara yang normal-normalnya saja atau lazimnya 3-5 kata. Oke. Nah, ini saya berikan contoh Bapak Ibu, ini salah satu abstrak. Jadi ini salah satu abstrak. Jadi saya sampaikan tadi, saya menulis tentang Engklek game and its benefits for early children's development. Jadi saya menulis tentang Engklek, permainan Engklek itu dan pengaruhnya terhadap perkembangan anak-anak usia dini. Ternyata Engklek itu bisa berpengaruh atau punya efek yang bagus ke kognitifnya, ke sosial emosionalnya, ke bahasa termasuk juga, kemudian ke tentunya ke motorik ya, kesehatan. Karena ini permainan. Nah, di sini abstrak saya itu sebenarnya
ini hanya dari 199 kata. Karena waktu itu diharuskan 200 kata, jadi saya 199 kata, tidak lebih dari 200. Karena kalau lebih dari itu biasanya nanti di-reject Bapak Ibu, ditolak. Kalau kita tidak mengikuti yang mereka mau, yang dimaui jurnal itu, maka kita akan reject atau ketolak. Oke, jadi abstrak tadi isinya sebenarnya 3, tujuan penelitian, metode, hasil, ya, dan keyword atau kata kunci. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat, jadi di sini tujuan penelitian saya itu ya, the research aims to describe the NCLEX game and its benefit for early children's development, ya. Tujuannya saya itu. Kemudian nanti di sini juga ada metode, jadi the data was collected by the interviews, jadi menggunakan interview atau wawancara, observasi, dokumen analisis, begitu. Jadi ini metodenya. Kemudian kalau hasil analisis, itu saya tulis di sini. Dia, NCLEX itu ada beberapa jenis, begitulah istilahnya. Ada beberapa jenis, kemudian nanti NCLEX ini ternyata menstimulus fisik, kognitif, sosial, emosional, begitu. Jadi ini adalah hasilnya. Abstrak itu kalau jurnal internasional tidak panjang, cukup seperti ini, cukup Bapak Ibu. Jadi biasanya tidak menggunakan latar belakang. Ada sebagian yang menggunakan latar belakang, tapi sebagian besar itu cukup tujuan, metode, hasil, begitu. Dan keyword atau kata kunci. Kemudian untuk di introduction, jadi introduction ini adalah di pendahuluan. Jadi di sini itu otomatis isinya latar belakang masalah, ya kan? Ketika kita menulis harus ada masalahnya. Menulis bab 1 itu sebenarnya orang mencari masalah saja, ya. Banyak mahasiswa-mahasiswa itu menulis bingung di bab 1 isinya apa? Isinya masalah. Kamu itu cari masalah, apa yang akan kamu tulis. Nah, nanti masalahmu itu kamu jawab di bab 4. Gitu, kadang-kadang mahasiswa bingung. Bab 1 isinya apa? Latar belakang dan masalah, cukup ini bab 1. Kemudian nanti boleh menyebutkan tujuan dan sebagainya. Jadi latar belakang Bapak Ibu dan masalah. Setelah itu, kalau misalnya tidak ada sub tersendiri tentang literature review-nya itu bisa masuk ke introduction atau pendahuluan, ya. Misalnya di literature review ini bisa menulis kekurangan solusi penelitian sebelumnya, menuliskan alternatif solusi baru yang ditawarkan, gitu. Atau juga di literature review ini bisa menulis penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian Anda, penelitian Bapak Ibu. Jadi penelitian misalnya Bapak Ibu akan penelitian permainan, ya. Permainan bahasa. Nah, Bapak Ibu bisa mengutip bahwa si ini melakukan penelitian permainan juga, tapi bukan permainan bahasa, permainan tradisional. Sedangkan saya adalah penelitian permainan bahasa. Jadi penelitian saya dan dia itu berbeda. Saya di bahasa, dia di mungkin permainan tradisional. Jadi salah satu fungsi literature review begitu Bapak Ibu untuk membuktikan bahwa penelitian kita itu memang original. Ya, original, bukan plagiat. Dan kalau toh misalnya ada penelitian yang relevan, yang hampir-hampir mirip, itu berbeda, begitu loh. Jadi salah satu tujuannya bahwa kita menulis ini memang tulisan kita itu belum ada yang menulis. Kalau ada yang menulis mirip, itu perbedaannya di sini. Kita tunjukkan kepada reviewernya nanti. Oke. Kemudian methods atau metodologi, ini jelas ya, kalau metodologi saya kira Bapak Ibu paham, karena pernah menulis skripsi ya, metode itu isinya apa saja. Yang jelas metode ini merangkum tata cara pemrolehan dan pengolahan data. Datanya diperoleh dari mana, datanya apa saja, kemudian setelah data itu dapat, dengan cara apa mendapatkan data itu, setelah dapat dibagaimanakan data itu, sehingga nanti terlihat hasilnya. Ya, lazimnya ya di sini ada desain penelitiannya, penelitian research and development, kualitatif research, atau mungkin penelitian korelasi, penelitian eksperimen, dan sebagainya, desainnya. Kemudian data penelitiannya apa? Datanya itu apa? Teknik pengumpulan data apa? Teknik itu misalnya tekniknya wawancara, dokumentasi, kemudian tekniknya angket, dan sebagainya. Kemudian instrumennya apa? Alatnya itu apa? Misalnya alatnya ya pedoman wawancara, atau angket, atau mungkin dokumen-dokumen, dan sebagainya. Kemudian teknik analisis data. Tekniknya apa? Dianalisis menggunakan teknik apa? Misalnya kualitatif, kualitatif Haberman itu misalnya, atau yang lainnya misalnya eksperimen dan sebagainya. Ditulis dengan ringkas, jelas, dan terstruktur. Bapak Ibu, itu adalah isi dari metodologi. Kemudian kalau isi results and discussion, jadi atau boleh saya tunjukkan Bapak Ibu isinya itu apa gitu biar semakin terdeskripsi dengan jelas ya.
isi dari metodologi itu apa. Coba saya buka dulu salah satu penelitian saya yang ini saja dari Bapak Ibu perso, nggih. Nah, ini misalnya. Nah, riset metodologi. Jadi di sini saya menggunakan metodologinya. Metodenya itu saya menggunakan apa? Ini adalah qualitative research ya, kualitatif, penelitian kualitatif. Datanya apa? Datanya adalah human and non-human data sources. The human data sources coverage the public figures ya. Jadi itu intinya adalah data saya itu data orang lah, atau non-human, human and non-human gitu. Atau kemudian data collecting teknik, ini teknik pengumpulan data. Saya itu menggunakan interview, observasi, dokumentasi dan sebagainya. Kemudian setelah itu ada data analisis. Misalnya saya menggunakan analisis kualitatif, saya mengikuti langkah-langkah dari Mills and Haberman, kemudian saya tunjukkan langkahnya seperti itu lebih jelas. Jadi mereka lebih paham kalau misalnya ada semacam ini. Nah, baru nanti hasil. Nah, hasilnya bla bla bla. Engkle itu jenisnya apa, benefitnya untuk anak-anak usia dini apa, semacam itu. Nah, ngaten nggih. Lajeng kula lajengaken malih saya lanjutkan lagi Bapak Ibu. Masih sedikit ya. Tinggal sedikit, saya lanjutkan yang ini, PPT. Metodologi sudah, kemudian kalau di hasil itu menuliskan apa saja di hasil itu. Di hasil itu nanti kita menuliskan laporan temuan penelitian ya. Yang kita temukan itu apa? Nah, tulislah di sini semuanya. Hasil penelitian ditulis dengan kalimat efektif agar mudah dipahami pembaca. Kalau internasional karena berbahasa Inggris, mungkin teman-teman dari bahasa Inggris yang lebih paham. Kita serahkan saja ke teman-teman bahasa Inggris yang sudah pengalaman menulis, terutama yang sudah pengalaman menulis di jurnal Bapak Ibu. Kadang-kadang ada yang dari bahasa Inggris tapi belum berpengalaman di jurnal, itu kadang-kadang bahasanya itu tidak bahasa-bahasa ilmiah atau bahasa-bahasa jurnal, tapi bahasa-bahasa yang lebih non formal. Diarahkan ke jurnal, bahasa jurnal itu adalah formal. Kemudian hasil penelitian disajikan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Jadi di sini nanti kita menjawab rumusan permasalahan kita. Hasil itu sebenarnya isinya satu, menjawab rumusan masalah yang ada di latar belakang di bab 1 misalnya. Kemudian semua data harus relevan, jelas, dan bermakna. Perlu dibuat dengan tabel, grafik, dan gambar. Untuk pembahasan merupakan kupasan, bukan mengulang ya, yang sudah ditampilkan dalam grafik. Kadang-kadang sering terjadi itu misalnya ada grafik Bapak Ibu, kemudian kalimatnya atau deskripsinya itu hanya menjelaskan isi grafik tadi, tidak seperti itu. Tidak hanya mengulang grafik itu apa, isinya apa, tetapi kita membahas. Grafik itu sudah tertampil. Oke. Ada? Oh, enggak ada. Oke, jadi grafik itu ketika sudah ditampilkan, maka nanti kita membahas. Kita membahas. Yang kita bahas itu berkaitan dengan itu. Tidak membahasakan ulang grafik. Grafik itu karena grafik, terus kita menuliskan bahwa sekian persen siswa tertarik dengan bla 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 yang ada di grafik itu. Tapi kita membahas. Oke. Kemudian berikutnya adalah pembahasan harus mengaitkan dengan publikasi terdahulu yang terkait, baik hasilnya maupun baik hasil yang sama ataupun berbeda. Ini fungsinya untuk memperkuat di bab 4. Jadi kalau misalnya penelitian saya pernah melakukan penelitian bahwa pembelajaran di SMA dan SMK itu ternyata pembelajaran di pandemi itu banyak yang tidak puas, siswa-siswanya itu tidak puas. Nah, agar penelitian hasil saya itu semakin orang itu percaya, saya menggunakan penelitian lain juga sebagai penguat. Saya mengadakan penelitian bahwa pembelajaran daring di era pandemi COVID-19 ini ternyata tidak memuaskan. Siswa itu tidak puas ketika saya bagikan angket itu ya. Mereka itu nggak puas kebanyakan. Kemudian karena saya menghasilkan ini, saya perlu juga untuk penguat bahwa temuan saya ini sama dengan temuan si X yang mengatakan sama bahwa pembelajaran daring tidak efektif. Atau kita perkuat lagi, misalnya ada penelitian pembelajaran daring di SD. Kalau tadi di SMP saya perkuat dengan di SD. Oh iya loh, di SD itu sama juga tidak efektif. Jadi nanti ketika kita conclusion atau kesimpulan, kita bisa menyimpulkan ternyata pembelajaran daring itu misalnya
siswa-siswanya itu tingkat kepuasannya rendah, banyak yang tidak puas dengan pembelajaran daring. Misalnya seperti itu Bapak Ibu. Oke ya. Oke, tidak menutup-nutupi atau memasukkan data. Ini yang penting. Jadi penelitian itu Bapak Ibu, peneliti itu boleh salah tapi tidak boleh memasukkan data. Salah boleh, ya, tapi tidak boleh memasukkan data. Itu salah satu hal yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan penelitian. Kemudian conclusion Bapak Ibu, ini kesimpulan. Ya, saya kira Bapak Ibu paham ya, ini mendeskripsikan hasil penelitian dalam satu paragraf biasanya kalau jurnal-jurnal internasional. Kemudian simpulan menjawab perumusan masalah, tuliskan juga saran-saran untuk perkembangan ke depan berupa kalimat logis dan implementable. Implementable itu maksudnya tidak mengada-ada. Ya, yang logis, penelitian saya ini, saya menyarankan ini. Kadang-kadang itu kita penelitian tapi sarannya itu tidak implementable, sarannya itu mengada-ada, ya, terlalu daki-daki, tidak perlu. Jadi cukup yang kira-kira implementable atau bisa dilaksanakan. Hindari kata-kata yang menimbulkan keraguan atau makna ganda seperti mungkin, barangkali dan sebagainya. Itu perlu. Oke. Ya, yang penting ini Bapak Ibu, jika akan menulis jurnal harus melihat gaya selingkuh jurnal tersebut. Bisa dilihat dari author guidelines. Jadi saya ingin mencontohkan saja Bapak Ibu. Ini mungkin yang terakhir tidak sampai 5 menit, jadi Bapak Ibu harap bersabar. Tidak 5 menit saya mencontohkan biar Bapak Ibu itu kalau menulis jurnal ya, itu tahu langkah pertama itu apa. Misalnya saya buka jurnal Cakrawala Pendidikan. Ini sudah internasional Bapak Ibu, sudah Scopus Q3 ya, ini sudah internasional. Ketika kita akan menulis jurnal, entah itu internasional atau jurnal lokal, yang pertama harus kita lihat adalah jurnal ini skopnya apa Bapak Ibu. Dia itu menerima tulisan skop apa. Kalau misalnya Cakrawala Pendidikan, kita bisa baca Cakrawala Pendidikan itu, dia itu pengennya menerima tulisan-tulisan apa. Nah ini, kita bisa lihat di sini. Bla bla bla. High quality empirical original research paper about, nah ini, about education written by researchers, academicians, profesional, bla bla bla. Oh, berarti tulisan yang ada di sini itu adalah tentang pendidikan. Pendidikan itu ya luas, misalnya pendidikan bahasa Indonesia bisa masuk, bahasa Jawa bisa masuk, pendidikan bahasa Inggris bisa masuk. Yang penting ada unsur pendidikannya. Kalau linguistik berarti nggak bisa masuk, budaya nggak bisa masuk. Tapi kalau pembelajaran budaya masih bisa, karena ada pendidikannya. Pembelajaran sastra masih bisa. Model pembelajaran geguritan, nah, itu kan ada geguritan sastranya, tapi dikaitkan dengan pembelajaran, masih bisa masuk. Tapi kalau linguistik murni atau sastra murni ya, misalnya, apa ya, saya tidak basic di sastra sebenarnya. Misalnya sastra itu ya unsur-unsur intrinsik dalam geguritan, atau mungkin dalam cerkak bla bla bla, itu nggak boleh kalau misalnya di jurnal yang ininya education, harus dikaitkan dengan education atau pendidikannya. Nah, setelah Bapak Ibu itu mengetahui skopnya bahwa jurnal itu menginginkan tulisan yang ada di jurnal yang nanti berkaitan dengan ini, yang harus Bapak Ibu ketahui sekali lagi adalah author guidelines. Jadi ini Bapak Ibu, setelah melihat about-nya tentang apa jurnal ini, harus melihat authors ya, bahasa Inggrisnya authors ya, author guidelines. Nah di sini kita harus membaca ini. Ini ada guidelines dari bahasa Indonesia atau guidelines di bahasa Inggris. Ya oke lah, misalnya kita nggak bisa bahasa Inggris, kita bisa melihat di panduan bahasa Indonesia biar lebih paham. Ya. Jadi kalau kita menulis itu kita harus menggunakan guidelines-nya, panduannya dari jurnal itu pengennya kita itu seperti apa. Karena kalau kita tidak mengikutinya, maka otomatis di-reject sebelum masuk ke reviewer. Jadi jurnal itu pertama biasanya masuk ke editor. Ya, editor itu mencocokkan jurnal ini skopnya sama enggak. Oh ini jurnalnya sudah berkaitan dengan pendidikan, misalnya di Cakrawala. Kemudian nanti jurnal ini misalnya template-nya sudah sesuai. Misalnya ini judulnya itu menggunakan Time New Roman, maksimal sudah 13 kata, udah masuk, jurnalnya oke. Penulisnya, oh ada, semuanya lengkap. Universitas dan lembaganya sudah ada belum? Oh ini belum, ya udah di reject, belum. Nah, ikuti saja. Ini penulisannya pengennya dia itu ini. Judul saja itu ada aturan. Dia itu pengennya untuk judul itu hurufnya, fontnya Time New Roman 12, maksimal 13 kata, kemudian di center, ditulis tengah dan di bold atau dicetak hitam warna apa ya bold gitu Bapak Ibu.
Kemudian nanti penulisnya itu seperti ini. Penulis pertama dikasih asteris. Nah, ini perlu diperhatikan. Penulis pertama dikasih tanda asteris. Terus emailnya itu adalah email penulis pertama saja. Karena di sini asteris ya. Yang kedua itu nggak perlu asteris, cuma dikasih penulis kedua, penulis ketiga ada tandanya. Kemudian abstrak. Abstraknya ini pengennya abstrak ditulis dalam 2 bahasa, Inggris dan Indonesia. Nah, ini jurnal Cakrawala itu abstraknya Indonesia dan Inggris, tapi tetap ada bahasa Inggrisnya karena internasional. Masing-masing abstrak dalam 1 paragraf, jarak 1 spasi dan jumlah 150 sampai 200 yang tadi saya sampaikan. Normalnya mayoritas akan seperti ini. Ya, 150 sampai 200 kata aja untuk di abstrak. Oke, kata kunci 3 sampai 5 istilah, sama kan seperti yang tadi saya sampaikan. Lazimnya seperti itu. Kemudian pendahuluan Bapak Ibu, kita harus mengikuti juga. Kalau kita akan menulis ke Cakrawala, jurnal Cakrawala tadi, baca dulu yang author's guideline tadi, panduan untuk penulis tadi. Pendahuluannya ini isinya latar belakang masalah, kemudian gap, ya, kesenjangan antara ideal dengan kenyataannya. Ada teorinya juga, ditulis juga nilai baru, novelty atau manfaatnya. Ya udah, isinya ikuti ini Bapak Ibu. Ikuti dia pengennya apa. Karena kalau kita tidak mengikuti, kita akan di-reject di awal, ditolak. Oh, ini tidak sesuai dengan gaya selingkuh saya. Jurnal saya itu pengennya nulisnya seperti ini. Jadi semua penulis-penulis di jurnal Cakrawala pasti akan sama. Isinya ya tentang ini, abstraknya begini, begitu. Metodologi, nah sama saya kira ya, ikuti saja panduannya, hasilnya ditulis seperti ini. Yang saya sampaikan adalah, pertama kalau ingin tulisan kita itu masuk ke jurnal, entah itu nasional atau internasional, ikuti author guideline atau template-nya itu ikuti saja. Ya, dia pengennya apa? Oke. Saya kira begitu ya, semoga tidak lebih dari 45 menit. Saya kembalikan untuk Mas Firmansyah. Mungkin saya masih punya satu nanti untuk saya berikan ke siapa ya? Mungkin nanti di akhir-akhir saja ya, dan Bapak Ibu masih bergabung. Baik, begitu Mas Firmansyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Joko Sukoyo MPD yang telah menyampaikan materi terkait tentang penulisan jurnal internasional. Nah, dikarenakan ketiga narasumber kita telah menyampaikan materi, untuk itu selanjutnya, untuk sesi ini maka akan dilaksanakan sesi diskusi. Nah, kepada para peserta webinar penulisan artikel di media dan jurnal, monggo Bapak Ibu yang akan mengajukan atau ingin mengajukan materi kepada ketiga narasumber kita, kami buka dengan 3 pertanyaan terlebih dahulu. Mari, monggo Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu? Bisa raise hand, Bu, Bapak Ibu. Oh, Bapak Ahmad, apakah mau bertanya Bapak Ahmad? Ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Bisa dihidupkan mikrofonnya. Permisi Pak, tanya. Assalamualaikum. Oke, monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Muksan dari SMPN 53 Surabaya. Yang saya tanya, yang saya banyak untuk materi pertama yaitu artikel tingkat lokal. Itu mohon maaf, untuk pertanyaan pertama kami berikan kepada Bapak Ahmad Muksan terlebih dahulu di SMP Negeri 53 ya, Bapak. Ya, Pak, saya mau menanyakan. Ini
kan tadi di situ ada langkah-langkah menulis artikel tingkat lokal dan lain sebagainya. Nah, ini kan saya awam sekali, apalagi di atau di sosialisasi. Terus kalaupun kita punya artikel itu harus dibawa kemana? Nah, mungkin ada trik atau tips dari pemateri, utamanya yang mungkin karena pemula ya mungkin tingkat lokal terlebih dahulu. Itu yang harus dilakukan langkah awalnya itu apa, seperti itu Pak. Tipsnya agar ibaratnya punya rajin menulis itu seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari untuk ketiga narasumber kita nih Bapak. Ya mungkin ya cuman kan kita pasti awam, mungkin lebih ke lokal saja dulu, maksudnya untuk tipsnya itu seperti apa gitu. Seperti itu nggih. Terima kasih, kami tampung dulu. Selanjutnya untuk penanya kedua. Tadi Ibu siapa nggih? Bisa raise hand dan mikrofonnya dihidupkan nggih. Ibu Mami, Ya, maaf, Ibu. saya mau bertanya tentang kalau memasukkan jurnal, apakah untuk artikel, apakah temanya itu khusus atau berbeda gitu? Apakah bisa gitu? Misalnya misalnya artikel saya tentang seni misalnya, atau kalau memasukkan itu selalu diterima, entah itu temanya apa saja. Gimana itu kalau mau masukkan jurnal? Terima kasih, Mas. Untuk pertanyaannya kepada tiga narasumber kita ya, Ibu. Bisa dihidupkan mikrofonnya, Ibu? Ya, itu semuanya bisa menerima artikel, maksud saya, untuk ke jurnal itu. Terima kasih, kami tampung dulu. Satu penanya lagi, Bapak Ibu. Tadi yang di awal saya belum bertanya. Oh ya. Oh, kami berikan kesempatan dulu Bapak Ahmad. Ya, Nuryadi. Ahmad Nuryadi. Ya, terima kasih. Ya, saya Ahmad Nuryadi dari Kota Semarang. Izin bertanya. Untuk pemateri pertama, yang artikel di tingkat lokal itu, apakah tidak ada selain Joko Lodang dan penyebar semangat? Maksudnya yang berbahasa Indonesia ada apa tidak? Ya, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak Ahmad. Untuk itu kepada narasumber kita, apakah mau langsung dijawab atau masih bisa ada penanya lagi, Bapak? Langsungnya Mas, 3 dulu aja. 3 dulu saja, nggih. Nggih, monggo lajeng mawon Pak Rohmadi utawi Pak Zuli utawi Pak Joko ingkang badhe mangsuli pitakenan saking peserta ingkang nyuwun pirsa. Monggo, Pak. Izin nggih Mas Joko nggih, Mas Zuli keluarin nggih. Taos jawaban. Nggih, katur Pak Ahmad saking Surabaya nggih. Menika trik lan tips kagem nggih greget nulis nyerat atau nggih. Pengalaman saya Pak dulu awalnya kan cuma suka dulu. Kita awali dengan senang dulu. Senang dengan hal-hal yang kecil, senang dengan mulai dari diri kita sendiri dulu, mulai dari saat ini juga. Jadi nanti
Kantor Pak Ahmad ya, jika sudah ada ide nanti jangan disimpan saja. Namun nanti bisa panjenengan tuliskan, nanti dipun jadi ketik, bisa ditulis melalui pulpen. Namun pada saat ini nanti jika ingin dikirim ke artikel lokal seperti ada majalah Jokodang, majalah Semangat, ada Pak Sempulur juga yang ada di seperti itu. Di balik bahasa juga ada Pak Ahmad, dan nanti kan intinya dimulai dari sekarang, Pak. Jangan ditunda-tunda. Nanti sudah ada topik, ada artikel, ditulis saja, nanti setelah itu baru dikirim. Tadi sudah kami kirimkan di kolom chat untuk email di berbagai majalah seperti itu. Jadi nanti walaupun masih awal, namun kalau sudah ada banyak tulisan, nanti monggo kita kirimkan ke media massa, media lokal, ada di Kedaulatan Rakyat juga, di KR, di Minggu Pagi, Pak, itu kan juga ada yang berbahasa Indonesia. Dan nanti jika sudah termuat kan sudah terdokumentasikan seperti itu. Nah, untuk pengiriman itu kan nanti kita ada jeda waktunya, Pak. Tadi ada Pak Ahmad, ada Pak Ahmad Noryati, ada Bu Mami Suharti. Misalkan kita mengirimkan hari ini, hari Kamis, paling tidak nanti dari redaktur akan membaca dulu, lebih nanti paling cepat 1 minggu nanti baru bisa termuat di majalah atau di koran atau di KR atau di manapun yang kita tuju untuk publikasi seperti itu. Nah, nanti kalau jurnal kan ada Mas Joko dan Mas Juli. Namun kalau di media lokal itu paling cepat itu jika kita mengirimkan hari ini tanggal 7, mungkin tanggal 14 baru dimuat seperti itu. Jadi mohon bersabar gitu untuk sekalian. Kita sudah mengirimkan, nanti dipantau terus. Jika nanti masih belum bisa termuat, terekspos, nanti jangan berkecil hati, kirim lagi dan kirim lagi seperti itu. Dan nanti kita bisa lebih semangat lagi untuk menulis. Makatan Mas Firmansyah. Oke, Pak Rohmat. Saya melanjutkan saja Pak Rohmat ya. Nanti Kang Mas Dr. Joko makin kan pungkasan ya Mas Joko nggih. Oke. Ini melanjutkan saja biar menunggu Mas moderator juga belum masuk. Kaitannya dengan tips dan trik ya, kaitannya dengan menulis. Ini menjadi PR bersama sebenarnya Bapak Ibu. Orang itu sebenarnya punya kemampuan yang sangat luar biasa. Dia nulis kepepet waktune, dia itu sudah menjadi kebutuhan, akhirnya mau. Ya, yang pertama memang harus sempat dan mau menyempatkan ini Bapak Ibu ya untuk bisa menulis. Ya, sempat dan mau menyempatkan. Yang berikutnya Bapak Ibu kaitannya dengan jurnal, seperti yang saya lakukan bahkan sampai sekarang saya juga masih ikut niru ya pola-pola yang ada di dalam jurnal ya, jurnal tentang pendidikan, data metodenya seperti apa, itu saya masih meniru ke situ ya. Itu menjadi salah satu langkah yang termasuk efektif juga kaitannya dengan belajar untuk menulis. Yang pertama memang harus sempat dan menyempatkan, karena memang orang itu kalau sudah kepepet butuh dan sebagainya, mungkin karena nilai apa untuk kenaikan pangkat untuk publikasi jurnal sedikit, jadi memang banyak yang tidak mengarah betul ya itu. Nah, itu bisa diupayakan nanti Bapak Ibu. Yang kedua memang kebermanfaatan ketika kita menulis akan banyak manfaat ketika dibaca oleh orang banyak. Terus kemudian untuk Bu Mami, jurnal seni itu tadi ya Bu Mami, memang tidaknya kita bisa mengakses di alamat tadi Ibu, di web Sinta, atau Garuda, portal Garuda. Nanti kita bisa menuliskan artikel-artikel yang akan kita sasar sesuai dengan topik kita. Katakanlah bidang seni. Nanti kita tulis di portal Garuda, katakanlah itu sudah muncul search atau pencarian, kita tulis di situ. Ada tulis seni, nanti
akan muncul Bapak Ibu ya, artikel-artikel yang mencakup masalah seni dan jurnalnya juga. Mungkin itu Pak Joko, Pak Ahmad dari saya. Oke, mungkin saya sedikit melanjutkan sambil menunggu Mas Firmansyah, sepertinya mikrofonnya tidak aktif ya, saya lanjutkan. Mungkin pertama untuk Bu Mami ya, Bu Mami dari seni ya Bu ya. Menurut saya Bu, Ibu Mami guru seni. Oke, mungkin tadi mengatakan seni. Jadi untuk Bu Mami, pertama ada 3 jenis. Kalau kita memasukkan ke jurnal itu ada 3 jenis. Pertama adalah ditolak, benar-benar ditolak. Kedua, diterima dengan revisi. Yang ketiga adalah diterima tanpa revisi. Ada 3 jenis kriteria ini kalau misalnya kita memasukkan ke jurnal. Tetapi yang jenis ketiga, diterima tanpa revisi itu bisa dikatakan sangat jarang sekali. Kalau tidak benar-benar bagus. Yang sering adalah pertama, yang sering itu diterima dengan revisi. Terutama untuk jurnal-jurnal yang masih Sinta-Sinta bawah itu diterima lah, tetapi dengan revisi. Nanti dari reviewer akan memberikan catatan. Ini kurang ini, bla bla bla. Nanti si penulis ya itu harus merevisi kemudian dikirim lagi. Nah, setelah dikirim, kalau misalnya dari editor atau mungkin dari reviewer udah merasa oke, ini bisa, ya sudah, biasanya dipublish atau diterbitkan. Ada juga yang memang ketika kita mengirimkan itu langsung ditolak Bapak Ibu. Yang langsung ditolak ini biasanya dilihat dari template-nya atau mungkin kesesuaian tidak sesuai dengan jurnal gaya selingkung dari jurnal yang kita tuju. Itu pasti ditolak. Makanya yang saya sampaikan tadi, pelajari jurnal yang akan kita tuju. Skop jurnalnya apa? Dia itu mau menerima tulisan-tulisan tentang apa saja. Kita pelajari dulu. Kalau misalnya sudah paham, kemudian dia itu pengen tulisannya yang seperti apa. Pengen abstraknya berapa kata, kemudian di abstrak itu ada tulisan apa saja, pendahuluan itu dia pengennya ada apa saja, metodologinya pengennya apa ada saja, hasilnya bagaimana, apakah harus ada tabel dan sebagainya. Kita ikuti itu logikanya. Kalau topiknya masuk, kita mengikuti gaya selingkung atau template dari sana, itu ya minimal sudah aman dulu masuk ke reviewer, ya. Jadi kita masukkan ke editor. Editor itu kalau sudah tidak sesuai dengan gaya selingkungnya langsung ditolak. Kalau misalnya sesuai, udah sesuai, template-nya sesuai, lingkupnya sesuai, masuk ke reviewer. Reviewer ini nanti menilai setelah dinilai bla bla bla, ini ada sedikit revisi di ini dikembalikan ke penulis. Ya silahkan penulis merevisi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh reviewer ini, ditulis, diperbaiki, kemudian dikirimkan lagi. Kalau sudah oke, sekali direvisi sudah oke, ya langsung publish. Saya pernah punya pengalaman ketika saya memasukkan untuk syarat saya itu lulus S3 Bapak Ibu, itu saya sampai 2 kali merevisi. Karena dia sudah saya revisi, terus dilihat lagi kok kurang ini, saya revisi lagi. Yang penting kita mau merevisi pasti nanti publish. Oke, mungkin lebih ke teknis ya Bu ya, Bu Mami, ini yang mungkin bingung tentang jurnalnya apa, saya coba bukakan Sinta ya. Jadi ini untuk Bu Mami dan untuk Bapak Ibu lainnya, kalau misalnya Bapak Ibu itu bidangnya misalnya seni ya. Jadi kalau mencari di Sinta ini cukup nanti kita lihat ini, klik sources, kemudian journals. Kemudian kita klik saja seni. Kita pengen tahu jurnal-jurnal seni yang ada di Indonesia itu apa saja. Klik. Nah, ini sudah terlihat. Jurnal seni itu ada yang Sinta 2, nama jurnalnya Mudra Jurnal Seni Budaya. Ini miliknya Institut Seni Indonesia Denpasar. Kemudian ada juga jurnal resital, jurnal seni pertunjukan, jurnal of performance arts misalnya. Ini S2 juga, Sinta 2. Ini miliknya ISI Jogja. Ada jurnal bahasa dan seni, jurnal bahasa sastra dan seni. Nah, ini ada seninya, bisa masuk. Ini miliknya Universitas Negeri Malang, dia memasukkan ke situ. Jadi kalau jurnalnya itu skupnya seni, kita masih bisa masuk ke situ. Gondang, jurnal seni dan budaya, ini seni, miliknya Universitas Negeri Medan. Komposisi, jurnal pendidikan bahasa sastra dan seni, ini miliknya Negeri Padang, Universitas Negeri Padang. Terus ada juga gelar jurnal seni budaya miliknya ISI Solo, Surakarta dan sebagainya. Jadi caranya tinggal buka di Sinta, cari di sources, klik jurnal, ketikkan kata kuncinya. Bapak Ibu kalau misalnya pengen melihat jurnal-jurnal seni, tinggal diklik, kemudian nanti kalau sudah ketemu seperti ini, tinggal dibuka saja. Ini sudah ada linknya. Jurnal Muda, jurnal seni budaya itu isinya apa saja, kita klik. Ya, nah, nanti sudah kelihatan. Ya ini Muda.
Ini tulisannya ini bla bla bla, itu banyak sekali. Begitu untuk Ibu Mami. Kemudian ringkas saja ya, karena tadi Pak Ahmad dua-duanya itu dari Semarang dan Jogja itu lebih ke artikel ya. Ini mungkin Mas Rahmadi, saya sekilas saja mungkin menjawabnya. Jadi kalau artikel-artikel lokal yang berbahasa Indonesia itu bisa misalnya di koran ya. Kalau di Semarang itu ada Suara Merdeka, itu masih di tingkat yang katakanlah tingkat provinsi ya, belum nasional banget. Itu bisa masuk ke situ kan, tulisan-tulisan kita, ide-ide kita itu kan biasanya ada di koran itu kan. Kemudian kalau di Jogja mungkin Kedaulatan Rakyat, kalau di Solo Pos itu kan masih ya istilahnya lokal ya, lokal yang belum internasional. Kita bisa mencoba masuk ke situ dulu. Kemudian kalau sudah oke, bagus, kita bisa masuk ke koran-koran internasional, misalkan nasional, misalnya Kompas, Gatra atau yang lainnya. Nulis di situ. Tapi kita mulai dari bawah dulu. Kalau misalnya tadi ditanyakan yang berbahasa Indonesia. Mungkin begitu, Mas Firmansyah. Terima kasih. Terima kasih pada ketiga narasumber kita yang telah menjawab apa yang dipertanyakan dari ketiga peserta penanya kita. Masih ada satu lagi. Kami buka 2 pertanyaan lagi saja nih Bapak Ibu, karena waktu juga sudah menunjukkan waktu zuhur. Untuk saat ini kami berikan kesempatan untuk 2 pertanyaan lagi saja seperti itu. Oke, Bu Dwi Ermawati, monggo. Nggih, matur nuwun. Sugeng siang. Narasumber yang hebat. Wonten ing mriki badhe nyuwun pirsa kalian Pak Yuli ingkang kula wau ngandharaken bilih meniru. Nah, konteks meniru ini yang kadang kita salah interpretasikan menjadi satu plagiarisme gitu Pak Yuli. Jadi yang di sini saya mau tanyakan, seberapa besar sih kita mengutip sumber yang ada, baik itu kutipan langsung ataupun statistiknya atau ide atau fakta konkret atau bahkan informasi dari internet, sehingga jurnal kita itu bisa lolos. Nah, bisa lolos dan bisa ke-publish. Karena beberapa kali saya menulis, ada di Andi Offset itu, ini terlalu banyak kutipannya. Jadi terkesan lebih, Mbak, nek nulis ki kutipannya ojo akeh-akeh. Itu terkesan kita menjadi tidak mempunyai ide sendiri. Dan juga pada waktu di daftar pustaka itu pun itu juga berpengaruh pada waktu itu dijelaskan berpengaruh pada bobot penulisan kita. Leres mboten menika Pak Yuli. Jadi nyuwun pirsa bab menika kemawon. Matur nuwun wekdalipun. Badhe lajeng dipun wangsuli napa setunggal malih Bapak? Bu. Setunggal malih mawon nggih. Supados. Wonten setunggal malih Bapak Ibu ingkang badhe nyuwun pirsa. Tasih wonten? Masih ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Sudah nggih? Nggih, lajeng mawon Pak. Saged dipun wangsuli pitakenanipun saking Bu Dwi Ermawati. Monggo Pak Yuli. Kalau sumanggaken. Nggih, matur nuwun Mbak Irma, sehat Mbak Irma nggih, matur nuwun. Pertanyaanipun wau berapa persen ya. Jadi di institusi tertentu ya, ini memang memberikan persyaratan untuk kutipan ya, jumlah kutipan yang bisa sama katakanlah ya, karena sekarang ada alat untuk mendeteksi ya, tulisan yang sama ya, tulisan yang sama ya, namanya Turnitin itu ya. Ada yang mensyaratkan 20%, Bu Irma nggih, 20%. Mungkin ada beberapa artikel yang memang mungkin memberikan batas maksimalnya 10% itu juga ada ya. Mungkin nanti Mas Joko 20%. Kemudian bagaimana teknik untuk bisa merubah ya jumlah kutipan langsung yang kita ambil di dalam sumber referensi internet ya.
Kalau bagi saya, tulisan yang kita sajikan dengan menyajikan banyak literatur atau sumber-sumber itu, kalau saya malah bagus, ya. Jadi kita beropini, kemudian didukung dengan data sumber empiris, ya, dari jurnal atau sumber yang lainnya. Hanya saja cara untuk kita mengutip, kita bisa membuat parafrase, ya, dari inti tulisan itu apa. Jadi kita mengubahnya dalam bentuk parafrase tanpa mengubah isi atau konten yang ada di dalam teks yang kita kutip. Jadi itu Mbak Irma, untuk bisa mensiasati bahwa tulisan kita itu plagiasinya tidak terlalu banyak dengan cara mengubah kutipan, ya, memparafrasekan, membuat isi atau inti tulisan yang ada itu apa dengan bahasa kita sendiri tanpa mengurangi esensi atau inti dari artikel atau tulisan yang kita begitu Mbak Irma. Dan saya ya, terus setelah kita memparafrasekan, kemudian cara mengintegrasikan pada jurnal kita atau artikel kita itu terus pun di Pak Yuli. Kadang pada waktu beberapa kali ya yang saya alami dalam pembuatan karya ilmiah itu selalu seperti itu. Pada saat kita sudah ada kutipan, kita sudah memparafrasekannya, kemudian menjadi opini kita sendiri. Nah, cara mengintegrasikan itu yang kadang apa ya, control gitu. Ya, ini memang apa namanya tata cara menambahkan, kemudian mengintegrasikan ke dalam tulisan. Memang kita butuh namanya ini Mbak Irma, ya, sumber rujukan bacaan teks-teks yang memang di situ sudah banyak contoh-contoh tulisan yang menyajikan tersebut. Bisa dengan apa namanya kata penghubung, kalimat penghubung dan sebagainya. Itu Mbak Irma, ya. Mungkin Pak Joko bisa menambahkan untuk Pak Joko pengalamannya. Oh, okay. Sebenarnya tadi sudah dijawab Mas Yuli, saya juga setuju. Sekarang itu setiap jurnal itu biasanya mensyaratkan yang namanya uji Turnitin. Turnitin itu ada uji kemiripan. Jurnal-jurnal tertentu itu menginginkan miripnya itu seberapa persen gitu. Kalau misalnya skripsi lah, skripsi itu ada yang mungkin 20%. Lebih dari itu otomatis dia harus mengurangi. Jurnal juga seperti itu Bapak Ibu, biasanya nanti diharuskan uji Turnitin. Apakah yang menguji itu dari dalam orang itu jurnal, maksudnya editornya, atau dari penulis sudah dia uji Turnitin sendiri, kemudian nanti baru dikirimkan, dilampirkan uji Turnitinnya. Nah, kalau masih banyak uji Turnitinnya masih banyak, belum sesuai standar, memang kebanyakan itu karena sering mengutip langsung. Kutipan-kutipan langsung itu dalam jurnal itu hendaknya dihindari untuk mengurangi dari kemiripan tadi. Kalau Bapak Ibu kutipan langsung kan mirip dengan penulis lain, otomatis kedetek ketika uji Turnitin, uji kemiripan. Jadi memang harusnya diubah dengan bahasanya sendiri. Itu sangat mengurangi. Jadi jangan kutipan langsung, tetapi idenya diambil saja. Oh, ini tulisannya bagus. Idenya diambil, tapi kemudian kita tulis dengan bahasa kita sendiri. Setelah itu kemudian kita kait-kaitkan dengan yang lainnya. Untuk mengaitkan itu memang kita perlu membaca lagi, mengatur, ditata-tata, katakan ya, katakan Bu Edwi Ermawati ya. Kadang-kadang memang susah Bu untuk bagaimana ini masuk mana ya. Berarti kita harus buat kerangka dulu. Ini paragraf ini tentang ini, paragraf ini tentang ini tentang ini. Nah, ketika kita sudah punya kerangka itu, maka yang kita tulis itu kita masukkan kemana? Oh, saya masukkan yang ini bagian ini karena masih relevan. Nah, nanti bisa ditulis dengan berbagai macam cara ya, tentunya kata hubung atau sesuai dengan pendapat ini atau bagaimana begitu ya, digunakan berbagai macam kata hubung. Intinya memang menulis jurnal itu untuk pemula atau mungkin yang belum terbiasa menulis, saya termasuk yang masih pemula ya. Saya itu menulis masih harus saya pikir-pikir lagi. Ini kok belum enak ya kalimatnya. Masuk kalimat paragraf ini langsung ke sini. Saya perlu menambah paragraf lagi ini agar alurnya itu enak dibaca. Antara paragraf 1 dengan paragraf 2 itu ada jenjangnya. Nggak nyambung. Berarti saya perlu menambah paragraf lagi. Saya tambah yang ini gitu. Mungkin sedikit tentang tambahnya saya seperti itu Bu Irmawati. Nggih, matur nuwun.
Seperti itu, Bu Dwi Ermawati, apakah masih ada pertanyaan? Sampun, matur nuwun. Ya, sampun gamblang. Sehat selalu Bapak-bapak yang keren. Sami-sami. Dikarenakan waktu sudah menginjak waktu zuhur, maka untuk sesi diskusi kami tutup dulu, Bapak Ibu. Mas Firmansyah, saya masih punya satu lagi door prize yang belum saya bagi, Mas. Oke, seperti itu. Ya, tidak berarti nanggung ya. Masih dibuka untuk pertanyaan, Bapak. Tidak usah pertanyaan saja. Tidak berkaitan dengan pertanyaan. Saya, Bapak Ibu, karena ini sudah mau selesai ya, sambil mungkin kita bisa menjadikan bahan screenshot begitu, foto-foto kita untuk kita update di medsos begitu. Kalau Bapak Ibu mengikuti ini, mohon dibuka kamera, kemudian nanti Bapak Ibu tolong wajahnya itu dibikin yang sejelek mungkin. Wah, bagaimana? Nanti saya akan pilih yang paling jelek, nanti saya berikan yang terakhir tadi yang belum, kumpulan naskah sandiwara. Kumpulan naskah sandiwara ya Bu ya, Bapak Ibu begitu, kamera dibuka semuanya, nanti yang paling jelek boleh panitia nanti memilih, itu yang saya kasih hadiah. Oke ya, dibikin wajahnya sejelek mungkin, nggak usah dicantik-cantikin Bapak Ibu, diganteng-gantengin nggak perlu. Hari ini nanti kita kan terakhir ya, kita terakhir jadi dibikin jelek aja nggak apa-apa. Seminar kita di sesi terakhir ini. Oke, siap ya Bapak Ibu ya, saya akan melihat yang bermasker boleh dibuka. Siap-siap. Saya hitung mundur dari angka 3 Bapak Ibu. Tolong nanti Mas Romadi juga ikut memilih ya. 3, 2, 1. Silakan dibikin yang paling jelek, nggak usah dicantik-cantikin. Oke, Pak Anggit, oke. Siapa Pak Romadi? Pilih satu saja. Bu OPR itu kelaparan kayaknya Bu, belum makan siang ya Bu ya. Pak Romadi pilih satu saja. Ini bukannya terjelek, namun kita caos kehormatan. Yang kita caosi Bapak Kepala Dinas kita, Pak Priyo saja. Standby dari pagi sampai dengan siang hari ini. Plus buat Pak Priyo. Terima kasih Pak Priyo. Oke. Ini bukan yang terjelek, namun kami caos kehormatan ngagem panjenengan. Kami caos buku Pak Priyo. Siap. Oke, gitu ya. Berarti untuk Pak Priyo, matur nuwun. Monggo Mas Firmansyah.